Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para guru semuanya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi, bisa bersua kembali dalam majelis kita, yaitu tentang kajian Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu hal yang paling pokok dalam ajaran Islam, yaitu tentang tauhid. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah, yaitu tri tauhid. Tri tauhid ini terhimpun menjadi tiga, ya, disebut dengan tri, itu artinya tiga. Ya, tri tauhid yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, kita akan bongkar, kita akan kupas apa sebenarnya tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian dipakai oleh kaum sekte atau penganut Salafi Wahabi. Ya, pakai tiga tauhid atau tri tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah, yaitu terhimpun dari tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, tauhid ini, tri tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah merupakan tauhid yang sesat, ya. Tauhid yang sesat, tauhid yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jelaslah bahwasanya tri tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang sesat, sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ini adalah sebuah kebid'ahan yang paling parah. Kenapa saya sebut sebagai kebid'ahan yang paling parah? Karena bid'ah ini, bid'ah yang digagas oleh Ibnu Taimiyah adalah bid'ah dalam hal atau dalam bidang akidah, dalam bidang keimanan. Ya, ini bid'ah yang paling parah, bid'ah yang tidak ada bid'ah yang melebihi separah dari tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Ya, ini tidak ada landasan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi tri tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah adalah murni hasil pemikiran atau hasil filsafat, hasil perenungan dari Ibnu Taimiyah. Kemudian muncullah ide, muncullah gagasan mengkonsep, yaitu tri tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ya, tauhid ini diagung-agungkan oleh kelompok Salafi Wahabi karena mereka mengklaim mengikuti
imam mereka Imam Ibnu Taimiyah. Dan bahkan kelompok Salafi Wahabi ini menjuluki Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam, yaitu syekhnya orang Islam, syekhnya umat Islam. Ya, betapa agungnya, betapa mereka sangat mengkeramatkan atau sangat mengkultuskan pemikiran atau hasil perenungan dari Ibnu Taimiyah. Ya, ini kelompok Salafi Wahabi sangat mengagungkan hasil pemikiran, hasil filsafat atau hasil penalaran dari Ibnu Taimiyah yang kemudian menghasilkan Tri Tauhid. Jelaslah bahwasanya Tri Tauhid ini adalah konsep ketuhanan, konsep tauhid, konsep akidah yang sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan 3 tauhid. Tidak ada satupun hadis, redaksi dari Nabi atau mungkin itu dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang belajar atau pernah mengajarkan tentang Tri Tauhid, hasil gagasan dari Ibnu Taimiyah. Ya, jadi ini adalah konsep tauhid yang palsu. Ya, saya katakan palsu karena mereka seolah-olah kelompok Salafi Wahabi ini adalah mendengungkan atau menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ingin memurnikan tauhid, ya ingin mensterilkan tauhid dari tahayul, bid'ah dan khurafat atau TBC. Namun faktanya, kenyataannya justru mereka terperangkap. Kelompok Salafi ini, ya Salafi Wahabi terperangkap dalam kemusyrikan yang lebih besar. Ya, karena telah berani Allah yang Esa, Allah yang Wahid kemudian dibagi menjadi 3. Nah, itu dari segi landasan hukumnya jelaslah bahwasanya tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah kemudian dipakai menjadi landasan hidup, landasan tauhid bagi kelompok Salafi Wahabi adalah akidah yang batil, akidah yang sesat, akidah yang menambah kemusyrikan, bukan sebenar-benar atau bukanlah memurnikan akidah. Justru itu merusak dari konsep tauhid itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita telusuri lebih dalam, ya kita kupas lebih dalam, ternyata tujuan dari Ibnu Taimiyah membuat konsep Tri Tauhid, konsep rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat adalah dalam rangka untuk memvonis umat Islam di luar kelompoknya, umat Islam yang tidak memakai konsep tauhid dari Ibnu Taimiyah ini divonis sebagai kelompok musyrik, kelompok yang melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Menurut Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, yaitu kelompok Salafi Wahabi, yang bahwasanya seluruh manusia bahkan orang kafir ini mereka percaya kepada tauhid ar-rububiyah, mengakui adanya Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta, Tuhan yang menguasai alam semesta. Namun mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Ini menurut konsep Ibnu Taimiyah. Artinya mereka tidak mau mengakui bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang wajib untuk diibadahi. Nah, Tuhan yang wajib untuk dimurnikan keesaannya. Nah, dengan adanya pembagian itu, dianggaplah bahwasanya kelompok di luar kelompok Salafi, di luar kelompok dari pengikut Ibnu Taimiyah melakukan kemusyrikan. Ya, karena melakukan amal ibadah yang itu keluar dari tauhid uluhiyah. Ini menurut mereka. Jadi orang yang melakukan amaliyah atau ibadah ghairu mahdhah, bukan ibadah yang wajib, seperti misalnya ngalap berkah, ziarah kubur,
istighosah, kemudian tawasul dan sebagainya, ini adalah biang kemusyrikan. Karena dengan amalan-amalan ini dikatakan tidak melaksanakan dari tauhid uluhiyah, tidak memurnikan dari tauhid uluhiyah. Artinya tidak memurnikan keesaan Allah karena melakukan sesuatu yang itu berdampak pada menyekutukan Allah. Jadi orang Islam yang melakukan tawasul, melakukan ziarah kubur atau ngalap berkah kepada para wali Allah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, ini dikatakan sama seperti melakukan amalan-amalan orang jahiliyah, amalan-amalan orang musyrik, amalan-amalan orang yang hanya bertauhid rububiyah. Jadi orang yang melakukan amalan tawasul, ngalap berkah ini rusak tauhid uluhiyahnya menurut Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Jadi tauhidnya orang yang melakukan tawasul sama dengan tauhidnya atau sama dengan pengakuan tentang Allah dalam bidang rububiyah, tapi sama-sama tidak mengakui tauhid uluhiyah. Nah, betapa fatalnya pemikiran dari Ibnu Taimiyah akhirnya memvonis syirik atau musyrik, melakukan kesyirikan umat Islam yang melakukan tawasul, istighosah, manakib, kemudian tabarruk atau ngalap berkah ke makam para wali Allah. Nah, itu hanya kelompok mereka yang dianggap melakukan tauhid yang murni, hanya kelompok mereka yang memiliki konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah. Orang yang melakukan tawasul rusaklah tauhid uluhiyahnya karena melakukan sesuatu yang mereka anggap, Ibnu Taimiyah menganggap melakukan amalan yang menyebabkan kemusyrikan. Kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Nah, dengan tauhid asma wa sifat ini, maka kelompok Salafi Wahabi terperangkap dalam paham mujassimah atau musyabbihah. Mujassimah berarti mengakui bahwasanya Allah Tuhan pencipta alam semesta ini adalah bervisi atau memiliki raga, memiliki tubuh, memiliki badan, bisa diraba, memiliki anggota badan. Itu namanya mujassim. Jadi memiliki jasmani, memiliki jisim Allah itu. Ya, banyak menurut mereka ayat Al-Quran yang seolah-olah mengatakan bahwasanya Allah ini berfisik. Ya, Allah itu dianggap seorang pemuda yang badannya besar, kemudian memiliki dua tangan sebelah kanan, duduk di arsy atau di singgah sana. Nah, ini pemahaman mujassimah. Kemudian terperangkap dalam pemahaman musyabbihah. Musyabbihah berarti kelompok Salafi Wahabi ya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah ini serupa dengan ciptaannya yang memiliki jasad atau memiliki badan, memiliki wajah, memiliki badan yang tegap besar seperti raksasa yang berdiri di alam semesta ini. Ya, kemudian Allah duduk-duduk di langit di singgasana arsy. Nah, ini pemahaman dari mujassimah dan musyabbihah yang akhirnya kelompok Salafi Wahabi mengakuinya atau mengakui tentang konsep Allah ini berfisik atau bertubuh atau berbadan atau memiliki raga. Nauzubillah min dzalik. Padahal jelaslah di dalam Al-Quran, ya laisa kamitslihi syai'un. Allah ini tidak serupa sedikit pun dengan segala sesuatu. Ya, qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan apapun, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan raga untuk berdiri kokoh untuk mengawasi atau menguasai alam semesta ini. Nah, itu tentang kesesatan tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah, yaitu tri tauhid, yang miriplah akidahnya seperti orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Tuhan ini berfisik atau memiliki raga atau memiliki tubuh.
Bagi kita pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kelompok Aswadiyah, mengakui bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk apapun, tidak serupa dengan ciptaannya. Ya, Allah tidak akan mungkin sama atau serupa dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan segala ciptaannya. Ya, bahkan mengakui bahwasanya kelompok pengikut Ibnu Taimiyah ini bahwasanya akidah rububiyah atau akidah uluhiyah ini seolah-olah Islami, seolah-olah menggunakan bahasa Arab atau seolah-olah sesuai dengan ajaran Islam. Padahal faktanya itu adalah akidah yang batil. Kenapa batil? Kita bisa buktikan ketika orang mati, siapapun dia, baik itu kafir, musyrik, orang beriman, ketika ditanya di dalam kubur, pasti akan ditanya man rabbuka. Semuanya akan ditanya man rabbuka, siapa tuh Tuhanmu. Malaikat yang menanyai tidak pernah membedakan antara man rabbuka atau tidak pernah memakai man ilahuka, siapa ilahmu atau siapa sesembahanmu. Ya, semuanya akan ditanya man rabbuka. Itu menandakan bahwasanya baik itu Rob, baik itu ilah, itu adalah sama saja. Ya, tidak ada sesuatu yang membedakan. Ya, ketika orang percaya kepada rububiyah, percaya bahwasanya Allah ini sebagai Rob, pemelihara, penguasa alam semesta, maka otomatis dia mengakui Tuhan sebagai ilah, sebagai Tuhan yang wajib untuk diibadahi atau disembahi. Ya, Tuhan yang wajib untuk kita tunduk kepadanya, tunduk dengan patuh dan pasrah secara totalitas. Itulah konsep dari ilahiyah atau uluhiyah. Maka umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak pernah membedakan apakah itu Allah, apakah itu Rabb, pencipta alam semesta. Bagi kita Allah itu ya Rabb, Rabb itu ya Allah. Tidak ada nama lain kecuali Allah, nama Rabb kita, nama Tuhan kita yang menguasai, memiliki kekuasaan, ya, memelihara, menjaga alam semesta ini dengan segala isinya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam bertauhid, ya, tauhid yang sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pegang teguh, kita pegang secara kokoh. Ya, konsep yang sangat sederhana kita dalam memahami tentang sifat-sifat Allah, sehingga tidak terperangkap dalam pemahaman mujassimah, musyabbihah, atau justru bahkan memusikkan Allah semakin parah. Ya, itu. Jadi bagi kita jangan sampai kita hanya tertipu dengan kemasan yang seolah-olah Islami, padahal di dalamnya hanyalah bangkai, atau padahal di dalamnya adalah kesesatan yang sangat luar biasa. Ya, maka yang paling penting adalah substansi, isinya. Ya, maka kita tidak boleh terpesona dengan simbol-simbol zahirnya atau simbol-simbol luarnya. Ya, akidah kita adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang digagas oleh tauhidnya yang telah diluruskan dari segala penyimpangan-penyimpangan kelompok mujassimah, musyabbihah, yaitu kita memakai akidah imam dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang telah melanjutkan konsep akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah berkenan untuk silaturahim bermuwajahah, bisa berkunjung di media ini, di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, dan selalu mengokohkan kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al aqidatana aqidata Ahlussunnah wal Jamaah min asyairah wal maturidiyah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.